مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب. Yang terhormat Wali Kota Padang Panjang, yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kakang Kemenak Kota Padang Panjang, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama dan Dewan Pertimbangan Kota Padang Panjang, yang kami hormati pimpinan pesantren Kota Padang Panjang, seterusnya Ketua Ormas Islam Kota Padang Panjang, hadirin undangan yang berbahagia. Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada hari ini, sejenak kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Sukri Hamdi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar diberkahinya acara kita pada hari ini, sejenak mari kita menengadahkan tangan sembari berdoa kepada Allah. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zulkifli MPDI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza Allahumma ja'al jama'ana jama'an maghfura wa tafarraqana min ba'di hadza tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna
wa an na'mala salihan tardah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhrijna min buyutina wafrizna ya Allah min ahma'ina warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Indrawadi SAG MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah pada pagi yang cerah ini, berbahagia pada kesempatan kali ini diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul berada dalam ruangan yang sangat megah ini meskipun kita masih berada dalam cengkeraman COVID-19 yang sama-sama kita ketahui kesempatan kali ini. Kemudian setelah beserta salam kita mohon kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Buya Ketua MUI Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan kali ini meskipun dalam kesibukan beliau memimpin umat untuk Sumatera Barat yang kita banggakan, Haji Gus Rizal Ghazahar LCMA serta Umi. Seterusnya yang kita banggakan dan kita hormati Bapak Wali Kota Padangpanjang Haji Fadli Amran Datuk Panku Madan. Dan hadir juga tadi beserta MUI Sumbar, beliau adalah yang kemuliakan Buya Dr. Zulkarnaini MA. Seterusnya pada Bapak Kakang Mena Kota Padangpanjang, Bapak Terandus Haji Alizar Datuk Sindo Nantoga. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Bapak Ketua MUI Kota Padangpanjang Haji Zulhamdi LCMA. Seterusnya pada Buya Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Padangpanjang
hadir Bapak Terandus Haji Azwir Rasyidin Datuk Panjang. Seterusnya pada ketua-ketua ormas hadir hari ini, alhamdulillah sesuai dengan undangan. NU, Muhammadiyah mewakili, kemudian karena memang ketua Muhammadiyah saat ini ada juga acara di Pariaman, hadir Perti Kota Parangpanjang dan ISMI hadir oleh ketua langsung. Seterusnya kepada Bapak, Ibu, Buya, Umi, pimpinan pondok se-Kota Parangpanjang hadir juga sesuai dengan undangan kita, hadir Pondok Pesantren Tawalid Parangpanjang dan Pondok Pesantren Tawalid Gunung, Pondok Pesantren Diniyah Putri dan Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Parangpanjang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Parangpanjang yang telah memberikan izin kita untuk melaksanakan musyawarah daerah MUI Kota Parangpanjang pada kesempatan kali ini, yang memang beliau ya dengan banyak pertimbangan, kalau tidak sekarang kita laksanakan musda MUI ini, kapan lagi kita akan disibukkan dengan agenda-agenda besar setelah ini adalah MTQ, dan kita memang selaku tuan rumah, jadi itu yang menjadi dasar bagi kita, sehingga memang kesannya agak dipaksakan, sehingga memang juga dipaksakan dalam tanda kutip, beserta insya Allah sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, dilaksanakan dengan prokes COVID-19 yang hari ini kita datangkan peserta itu hanya 30 peserta. Kemudian Bapak Ketua MUI Sumber yang telah kesempatan hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Kakang Kota Parangpanjang, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu-Ibu, Bapak panitia musda kali ini yang telah menyiapkan kegiatan musda kita hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Musda kita hari ini selaku laporan panitia, kita laksanakan musyawarah daerah kita ini Ahad 6 Muharram 1443 Hijriah, tepatan dengan tanggal 15 Agustus 2021. Kita bukan sebagai tujuan prinsip kita adalah tentu sebagai arena untuk mengevaluasi program maupun keputusan dari MUI Kota Parangpanjang. Kemudian seperti yang disampaikan juga tadi bahwa sesuai dengan pertimbangan berbagai hal situasi COVID-19 ini, maka peserta kita datangkan, kita hadirkan sebanyak 30 orang. Alhamdulillah kita sudah cek dari semuanya, alhamdulillah hadir sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sekali lagi kepada Buya, Bapak, Umi, ucapkan terima kasih. Kemudian tentu kita dalam pelaksanaan musda hari ini tentu kita ikuti seperti apa yang kita ketahui, bahwa kita tetap patuhi protokol kesehatan selama kita berada atau selama musda berjalan. Yang terakhir kita mohon kepada Bapak Wali Kota Parangpanjang untuk membuka acara kita secara resmi. Semoga terwujud Kota Parangpanjang bermarwah dan bermartabat. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Mari kita dengarkan sambutan Ketua Majelis Ulama Kota Padang Panjang kepada Bapak Haji Zulhamdi LC.MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Terpuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan di tempat ini. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Nabi kita Muhammad yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk kita semua menjalani kehidupan dalam semua kondisi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Barat Buya Gus Rizal, yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang, kita hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Kota Padang Panjang Buya Abu, kita hormati Bapak Kemenak kita Buya Alizar, sekaligus mantan Ketua MI Padang Panjang yang kembali bersama kita di Padang Panjang, dan seluruh buya-buya undangan yang telah menghadiri acara ini. Atas nama Majelis Ulama Kota Padang Panjang, pertama kami terima kasih pada Majelis Ulama Provinsi yang telah memberikan arahan bimbingan sehingga acara sudah ini bisa kita angkatkan di hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Wadi yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan acara musda, karena di provinsi sudah ada 8 daerah yang sudah melaksanakan musda dan masih ada daerah lainnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan hari ini meskipun di tengah suasana yang sama-sama kita maklumi. Dan terima kasih kepada panitia musda yang telah mengadakan acara ini, dan ini merupakan agenda terakhir dari MUI periode 2015-2020. Dan terima kasih kepada kita semua yang telah memenuhi undangan yang kami sebarkan meskipun agak mendadak ya, karena jumlah peserta menyesuaikan ya, 65, 50, 40, 30. Tapi alhamdulillah acara kita ini tetap terlaksana ya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara kita ini sesuai dengan tema yang kita angkat, mewujudkan Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Nah, semoga acara musda ini bermanfaat untuk pribadi kita, keluarga kita, dan mayoritas untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kakak Kota Padang Panjang kepada Bapak Dr. Andus Haji Alizar MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Haji Fadli Amran. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat yang tidak asing lagi bagi kita, Buya Gus Rizal. Kami hormati, kami banggakan Ketua Pertimbangan Majelis Ulama, tentunya bersama-sama dengan Ketua Majelis Ulama Kota Padang Panjang. Kita hormati, kita banggakan para pimpinan pondok pesantren yang hadir. Saya tidak tahu persis ini abang saya Pak Zulkarnain beratnya ke pengurus Majelis Ulama Provinsi atau ke pimpinan pondok pesantren. Tapi kita anggap kedua-duanya saja kita. Saya hormati, saya banggakan rekan-rekan para ulama yang di dalamnya juga ini Muhammad Ali Ulama Cadik Pandai,
ormas Islam tidak mungkin disebutkan satu persatu, dan tentu yang paling berjasa adalah rekan kami para pelaksana kegiatan panitia. Tak mungkin ini terjadi kalau tidak karena tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang mulia. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya juga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu musyawarah ulama Kota Padang Panjang. Walaupun dalam pandemi, tapi ini kita anggap tidak akan menghambat dan menghalangi. Bagaimanapun, biar rajin ngomong kafilah akan tetap berlalu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Tentu saya juga sebagai yang dituakan di kantor Kementerian Agama atau mungkin wali kota agama di Padang Panjang, apresiasi dan terima kasih kepada Pak Wali yang sudah mengakomodir dan mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan ini, terlepas dari 30, 40 kali lagi jadi 50 gitu. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mohon izin Pak Wali, Pak Ketua, kalaulah seandainya NKRI itu kita anggap sebagai seorang bayi, tentu bayi itu pernah lahir. Pertanyaannya adalah siapakah pemilik rahimnya? Pemilik rahimnya adalah ulama. Dan itu adalah suatu sejarah yang tidak bisa dibantah. Hanya yang menjadi persoalan setelah anak ini lahir, ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan agar anak durhaka sama orang tuanya. Dan setidak-tidaknya anak tidak kenal atau tidak seret kepada orang tuanya. Itu adalah sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Besar dosanya jika melupakan sejarah itu. Dan kita tahu bahwa perlawanan terhadap penjajah yang menjajah negeri kita itu ada 7 negeri yang pernah menjajah. Memang yang viral itu adalah Belanda dan Jepang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hanya 57 tahun sebelum 1745 itu ada keinginan melawan penjajah? Kenapa sebelumnya tidak ada keinginan mengusir penjajah? Jawabannya adalah karena memang pada saat itulah baru al-halaqah fil bait, al-halaqah fil syajar fil nahar, yang akhirnya menjadi embrio pondok-pondok pesantren, melahirkan alumnus ulama-ulama, baru muncul pemikiran mengusirkan penjajah. Makanya tidak telat jika kita lihat bahwa para ulama itu adalah pemimpin perang. Fakta menunjukkan Imam Bonjol yang masih kita lihat feature-nya, gambarnya, dia adalah pemimpin perang, dia adalah komandan, tapi bajunya gamis dan di kepalanya ada sorban. Masakan sorban gamis tentara, karena sorban dan gamis itu adalah milik pribadi pondok pesantren. Jadi ulama adalah anak yang melahirkan NKRI. Cuman setelah 1745 Indonesia merdeka, para ulama sedikit tidak ikut di dalam perpolitikan. Sampai pada tahun 1975 baru disadari, ternyata apabila anak dibiarkan begitu saja, maka anak akan beriserakan. Maka ulama kembali berkumpul dengan cara dan kiatnya pula. Maka terbentuklah Majelis Ulama 1975 dengan ketua pertamanya adalah Profesor Dr. Hamka. Dan kita tahu dari sejarah munculnya Majelis Ulama di Republik Indonesia ini, maka Sumatera Barat memiliki aroma khusus. Dari Sumatera Barat yang memiliki aroma khusus itu, maka Padang Panjang paling terang warnanya. Ini adalah salah satu yang tidak bisa tumpahkan begitu saja. Saya berbicara di hadapan abang saya, di hadapan buya kita, dan ini semuanya sudah akomodir dan sudah kita ketahui bersama. Oleh karenanya keberadaan Majelis Ulama di Republik ini berbeda dengan yang di Sumatera Barat. Adalah suatu yang kurang kita rela bila ulama atau Majelis Ulama di Sumatera Barat warnanya sama dengan Majelis Ulama di provinsi-provinsi lain. Dan alhamdulillah itu sudah kita lihat. Majelis Ulama kita di Sumatera Barat memiliki warna yang berbeda. Lah
kalau Sumatera Barat itu memiliki warna berbeda dengan seluruh Indonesia, lalu di Sumatera Barat yang memiliki perbedaan, yang memiliki keistimewaan itu harus di mana? Harus di Padang Panjang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, ini sengaja kami sampaikan adalah satu-satunya kota yang digelari dengan serambi Mekah adalah Padang Panjang. Itu adalah sebuah beban mulia dan bergaris lurus dengan eksistensi Majelis Ulama. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama di sini tidaklah sama dengan Majelis Ulama di tempat-tempat lain. Karena Ketua Majelis Ulama pertama Republik Indonesia adalah dari sini, Hamka. Itu adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Nah, oleh karenanya keberfungsian Majelis Ulama sebagai lembaga yang berfungsi sebagai konsultatif dan informatif antara pemerintah dengan umat itu harus diwujudkan. Ketika pemerintah ingin bertanya bagaimana umat kita hari ini, maka pertanyaan itu diajukan kepada Majelis Ulama. Majelis Ulama akan menjawab, umat kita adalah seperti ini. Tapi ketika umat bertanya bagaimana pemerintah hari ini, maka pertanyaan itu juga disampaikan kepada Majelis Ulama dan Majelis Ulama akan menjawab. Dan di atas segalanya, suatu organisasi yang kuat dan mantap setidak-tidaknya ada 4 syarat. Pertama adalah adanya program kerja yang jelas. Dan yang kedua adalah SDM yang memadai untuk melaksanakan program kerja itu. Dan yang ketiga adalah general dana yang memang ada. Tidak ada makan siang yang pre. Dan yang ketiga, tentu yang tak kalah pentingnya adalah konsolidasi organisasi tersebut yang solid. Untuk mendapatkan yang 4 macam ini, jawabannya kalau untuk tingkat nasional adalah Munas. Jawabannya untuk provinsi adalah Muslim. Dan jawabannya untuk tingkat kabupaten kota adalah Musda. Dan kita berharap kiranya musyawarah daerah yang kita laksanakan hari ini bisa mengakomodir yang 4 macam ini. Kami yakin dengan keberadaan dan antusias serta niat baik dari Pak Wali kita, ini Pak Wali kita sangat antusias dengan visi misi bermarwah dan bermartabat. Itu garis lurusnya adalah eksistensi dan keberadaan Majelis Ulama itu sendiri. Dan tentunya ke depan kita berharap bisa lebih cemerlang dan bisa lebih terang, terangkah dan cemerlangkah. Maka yang menentukannya adalah hari ini musyawarah daerah kita. Oleh karena itu kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, sehingga program kerja, sehingga SDM yang mantap, dan tentunya nanti bagaimanapun dengan hubungan yang manis, saling mendukung, saling memberikan masukan untuk mengangkat harkat Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat ini. Tentu pemerintah Kota Padang Panjang tidak akan sia-sia membiarkan Majelis Ulama berjalan begitu saja, dan kami sangat meyakini itu. Dan makin berkiprah Majelis Ulama di Kota Padang Panjang, tentu keberagamaan di Padang Panjang ini akan meningkat. Keberagaman di Padang Panjang ini akan menjadi mantap. Dalam detik itu pula, tentu kami dari Kementerian Agama terbantu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di Padang Panjang ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan, dan tentunya kepada Bapak Wali Kota kita mohonkan berikan sambutan sekaligus membuka acara resmi wisuda ini. Dan sebelumnya tentu kita berharap kata-kata iftitah dari Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat, Buya Rusdi Al-Ghazal, itu dapat kami sampaikan. Mohon maaf, akhirul kalam ada sebuah pantun, jalan kudo manung badongga, jalan lintir maniri tadi. Tadi salam untuk membuka, kini salam untuk penyudahi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama kita dengarkan sambutan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Buya Haji Gus Rizal LCMA. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbud diyyan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rasulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atamma salati wassalam, amma ba'du. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Panjang, guru saya dan buya kita Bapak Dr. Andes Azmir, semoga beliau senantiasa berikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah banyak para ulama kita yang telah mendahului kita. Semoga beliau semua dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rezeki. Amin ya Allah. Pak Wali Kota yang saya hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Buya Dr. Zulkarnaini, beliau hadir hari ini bukan mewakili tawalimnya, tapi sebagai pendamping musda MUI Kota Padang Panjang, sebagai ketua bidang fatwa MUI Sumatera Barat. So, tanpa beliau nanti musda buya-buya semua jadi tidak sah kalau tidak datang-datangan beliau. Walaupun 2 hari berdebat di sini menentukan pengurus dan datang-datangan beliau, saya tidak berani mengeluarkan SK. Buya-buya yang saya muliakan, ada satu ayat yang sering kita baca di dalam khutbah. Ayat itu terdapat dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini hampir tidak pernah kita baca terpisah, walaupun dia 2 ayat, karena kita tahu bahwa ayat yang kedua itu merupakan jawab talab, jawab dari perintah ayat sebelumnya. Karena itu bacaannya yuslih majzum. Apa hubungannya dengan musda dan para ulama? Di sini ada kalimat setelah disuruh bertakwa adalah mengatakan qawlan sadida. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yuslih lakum, memberikan kemaslahatan, mendatangkan islah, perbaikan kepada kamu sekalian. Sebenarnya kalau ayat yang diulang-ulang ini direnungkan oleh setiap yang mendengar, saya yakin yang mendengarkan mulai dari pucuk pimpinan negeri ini sampai ke bawah pernah mendengarkan khutbah dengan pembukaan ayat seperti itu. Saya rasa sudah baik negeri ini kalau dimengerti. Cuma yang saya khawatirkan apakah yang mendengar mengerti, dan barangkali juga yang mengucapkan juga tidak mengerti, karena sudah jadi muqaddimah khutbah saja. Karena muqaddimah ini hadir dalam khutbah kan sebagai pelengkap syarat supaya khutbahnya sah gitu. Ada wasiat bertakwa. Nah, 2 ayat bunyinya ittaqullah la
Padahal dalam situasi kondisi umat seperti sekarang dan bangsa, ayat ini betul-betul bisa menjadi taujih, menjadi arah takwa dan qaul sadid. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah. Kemudian berikutnya adalah waqulu qaulan sadid, dan ucapkanlah qaul sadid. Apa makna qaul sadid? Al-Baghawi di dalam kitab tafsir beliau menukilkan sekian banyak pendapat ulama, mulai dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian yang lainnya, beredar antara maknanya shawab, benar, adlan, adil, mustaqiman, lurus. Jadi ada 3: shawab, benar, adlan, adil, yang ketiga adalah mustaqim, lurus. Nah, mengatakan yang benar lagi adil dan lurus itulah yang berat. Itulah yang berat. Mengatakan yang benar, adil dan lurus, itulah yang berat. Nah, karena beratnya makanya tidak tersandang oleh satu orang. Mengamalkan petuah orang Minang, kalau ringan sama cinta, tapi kalau barik tidak makanan jari, tapi makanan bau, sama disandang. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menginginkan kemaslahatan dan menginginkan perbaikan untuk kondisi yang sedang kita lalui, mutlak ini harus ada. Ada ketakwaan dari setiap kita dalam seluruh level dan peran serta fungsi. Ulama harus bertakwa, pemimpin harus bertakwa, umat harus bertakwa. Dan yang kedua, harus ada yang mengatakan, menyampaikan qaulun sadid. Nah, apakah orang-orang yang akan mengatakan qaulun sadid sebagaimana perintah Allah, qulu qaulan sadida, itu akan hilang dari tengah umat? Yakinlah, tidak. Tidak akan hilang. Selama kita yakin dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah, itu hadis sahih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Allah yab'atsu, akan mengutus setiap min kulli mi'ati ra'si san, atau ra'si mi'ati san, mayyujaddidu lahadina. Sesungguhnya Allah akan yab'atsu li kulli ummah, setiap umat itu ada orang yang akan melakukan tajdid, dan isi dari tajdid itu tentu bukanlah membuat agama baru, tetapi melakukan islah, perbaikan, agar kebenaran itu berada pada tempatnya dan arah umat ini lurus menuju kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu. Nah, karena itu setiap musda seperti ini tertumpang harapan akan munculnya orang-orang yang bergerak menjadi mujaddid dan menjadi ansar mujaddid.
harapan itu terus muncul. Dan saya tidak termasuk orang yang mau mengiyakan berbagai cerita yang berkembang. Hari ini kan begitu juga. Tidak ada lagi tokoh di Sumatera Barat. Tidak akan lagi Hamka kembali. Tidak akan muncul lagi Buya Muhammad Nasir. Tidak akan ada lagi Buya ini dan itu, tokoh ini dan itu. Nah, banyak orang Sumatera Barat latah pula mengiya-iyakan pernyataan itu. Kalau bagi saya itu suatu langkah sistematis, disadari atau tidak, untuk menjauhkan umat dari pemimpin dan tokoh saat ini. Sepertinya menyanjung ulama kita terdahulu. Buya Hamka hebat, hari ini tidak akan baik lagi. Buya ini santiang, kini tidak ada baik. Tokoh ini hebat, pemimpin kini tidak ada serupa itu baik. Lain tahu wak tembak bak alamat. Artinya nang kini kok tidak ada yang bisa diturut surang lagi. Itu saya tidak bisa pun. Tapi tokoh-tokoh Minang heboh pula menanggapi hal itu. Berhari-hari saya dengarkan, saya diam saja, tapi terakhir sudah begitu banyak sejauh tokoh ranah Minang itu bagaikan cincin di jari manis. Artinya dia lahir, ada tempat yang tepat baru dia akan muncul menjadi. Kalau jari mani itulah dikulung, tidak ada tempat cincin. Kalau suasana tidak kondusif untuk lahirnya seorang pemimpin yang memiliki karakter Minangkabau, tidak akan lahir pemimpin. Karena pemimpin kalau betul dia membawa nilai-nilai keminangan, dia akan tegak di atas takwa dan qaulun sadid. Itulah orang Minang. Karena itu di dalam sejarah kita tahu nasib para pemimpin kita itu. Kita jangan bicara Buya Hamka saja dengan karyanya. Apa nasib Buya Hamka yang bertahun-tahun dalam penjara? Karena mengatakan yang hak, yang adil, istiqamah. Apa nasib Bung Hatta di ujungnya? Bukankah duit tunggal menjadi duit tanggal? Bagaimana nasib Sultan Syahrir di ujung sampai berobat saja susah? Jangan sebut lagi Tan Malaka, Buya Nasir. Jadi saya sering bercerita tentang pengalaman waktu kecil dulu di kampung di Solo. Ada satu persemaian benih, disemaikan padi yang sama. Dahulu di Solo itu sebelum Bareh Kini, Anak Daro dan lain-lain, dahulu ada Randah Kunyang namanya. Tapi itu dulu bukan Bareh asli Solo, saudara. Sebelum itu dan Santiang itu Carede. Nah, kini nama hotel. Carede. Kemudian Randah Kunyang. Nah, Ambojo Carede itu tidak terlalu banyak bersuwo, orang membawanya karena umur padi itu lama, jarang dijual, orang biasa untuk dimakan saja di taranaan gitu. Tapi Randah Kunyang bersuwo. Ada pengalaman persemaian, disemaikan padi Randah Kunyang, tumbuh bagus, subur di satu persemaian. Kemudian separuh dari benih ini dibawa ke daerah luar Solo, dan separuh lagi ditanam di Solo. Benihnya sama, asal padinya sama, padi sawah tumbuhnya dan disabit samo. Tapi ketika dia ditanam
di tempat yang berbeda, jangankan rasa, rononya saja berbeda. Nah, jadi tanah tidak pernah mengingkari janjinya. Minang akan tetap melahirkan tokoh dan ulama dengan karakter. Cuma sekarang, apakah karakter takwa dan qaulun sadid itu mendapat tempat dalam situasi dan kondisi seperti sekarang atau tidak? Itu yang perlu dijawab. Jadi karena itu, kalau kita ingin membesarkan ulama, ingin melahirkan tokoh, mestinya kita harus kembali menyuburkan tanah. Harus kembali membuat suasana dan situasi itu layak untuk tumbuhnya padi yang bermanfaat. Hari ini kita terlalu banyak dimasuki oleh berbagai pemikiran yang membuat kesatuan kita lemah. Bahkan hidup saling curiga. Jangankan antar umat, antar anak bangsa, bahkan antar ulama saja. Kebenaran yang semestinya tidak dipertikaikan bisa menjadi perdebatan hanya karena tekanan pangkat, jabatan, dan atasan. Menyedihkan. Tapi ingat, apapun yang terjadi, itulah situasi yang harus dihadapi oleh ulama. Ulama tidak bisa surut karena tidak ada jadwal pensiun. Pegawai punya batas umur, tapi tidak ada mantan ulama, mantan preman recap, mantan ulama babayok. Jadi karena itu, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tantangan kita, kalah kita, umat menjadi pertaruhan. Kemenangan kita, bukan kita yang akan menuai hasil, tapi juga umat. Karena itu Majelis Ulama adalah lembaga yang harus dipertahankan sesuai dengan karakter dasar yang didirikan. Kadang-kadang saya merenung di malam hari, mendengarkan cerita dan catatan yang sampai kepada saya dengan berbagai tuduhan. Bukan tidak saya baca, cuma tidak semua saya respon. Yang mengatakan ketua MUI Sumatera Barat radikal, ada yang mengatakan ketua MUI Sumbar itu karyawan, ada yang mengatakan ketua MUI Sumbar itu sok tahu dan serba tahu. Dan yang paling terakhir malah dikatakan aneh. Satu sisi itu adalah suatu pelajaran yang mesti kita renungkan. Saya merenung juga, aneh kan saya, radikal saya, karyawan saya, ada berbagai macam perlu untuk berbahasa. Karena tidak semua kritikan seperti itu harus kita jawab dengan kebencian. Dan tidak semuanya mesti kita seret ke ranah politik. Karena sebagai seorang yang bertahun-tahun dan sampai hari ini masih berjalan di jalan ilmu, menuntut ilmu dan mengkaji, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tuntas dan selesai dengan apa yang kita hadapi. Karena itu, yang seperti itu mestinya merupakan peringatan yang harus menjadi catatan penting di dalam hidup kita. Saya coba merenung, apakah yang dilakukan oleh Sumatera Barat, khususnya Majelis Ulama selama ini radikal? Saya tidak melihat sampai hari ini ada keradikalan. Kenapa? Karena MUI Sumatera Barat sudah dari awal menyatakan bahwa
dakwah yang dikembangkan oleh Sumatera Barat itu adalah berbasis kearifan lokal, dan itulah konsep dakwah di ranah Minang. Bahkan kita nyatakan di dalam pengukuhan kembali Sukma Sakti Bukit Marapalang, ada pesan di syarat pesan di kita rumah, ada bapani syarat belimbong, syarat mengatur ada memakai. Dan sudah kita lahirkan buku yang bisa menjadi pedoman untuk dibaca oleh umat dalam berbagai lapisan dan peran fungsi mereka di tengah masyarakat. Karena tegak di atas prinsip bersama itulah yang akan membuat kita memiliki arah dan tujuan dalam berdakwah. Bagi majelis ulama berulang kali saya katakan bahwa petuah yang telah dirumuskan itu merupakan manhaj dakwah di ranah Minang. Itulah pendekatan kepada umat, itulah model dakwah di ranah Minang. Walaupun hari ini orang berbahasa canggih, pendekatan kultural dan berbagai macam, Minangkabau telah dari awal menerapkan itu. Tapi ujungnya adalah tetap syarat mengatur ada memakai. Proses itulah yang tidak pernah ingin MUI Sumatera Barat dihentikan. Harus tetap berproses sampai kita bisa menjawab udkhulu fis-silmi kafah. Itulah konsep Majelis Ulama Sumatera Barat. Nah, di dalam mempertahankan itu, kesepakatan kita bersama, bukan kesepakatan seorang Gus Rizal. Kita coba bersikukuh tetap mempertahankan nilai-nilai itu. Apapun bahaya yang mengancamnya, kita bentengi langkah dakwah itu. Nah, bukankah itu sumpah kita bersama yang kita kumandangkan kembali di Bukit Marapalang Puncak Patok ketika itu? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk itu? Telah kita usahakan untuk melakukan dalam berbagai sektor. Sekarang ini di bidang ekonomi misalnya, MUI Sumatera Barat dalam keadaan bersedih hati sebenarnya mundurnya konversi Bank Nagari menjadi bank syariah. Mudah-mudahan tidak gagal. Karena hari ini ada muncul suatu pemikiran syariah yes, konversi no. Saya sudah 3 malam memikirkan ini bagaimana menyesuaikan dua kalimat yang paradoks ini. Syariah yes berarti anti riba. Konversi no berarti mempertahankan sistem riba. Apa mempesuokan dua kalimat ini? Nah, dipakai teori al-jam'u aula min at-tarjih, tidak masuk-masuk. Tapi itulah yang disorakkan. Dan saya tahu kita juga sedang diusahakan untuk disingkirkan dari perjuangan itu. Tidak ada masalah. Saya akan tetap bersuara. Tapi apakah akan berhasil atau tidak? Dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ingatkan terus para pemimpin bahwa pertanggungjawaban tidak akan selesai dengan 5 tahun periode kejabatan kepemimpinan, tapi akan berlanjut sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasa-bahasa beginilah yang dianggap orang radikal. Tapi sekali ada orang yang datang, saya minta tolong berikan saya kalimat yang bisa saya pakai, tapi posisi saya sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang dai, bukan sebagai seorang politisi. Tolong berikan saya kalimat. Nggak pandai aja berikan. Saya diundang dalam suatu pertemuan sebagai seorang ketua MUI, bukan sebagai ketua partai. Karena itu bahasa yang bisa saya pakai dalam bahasa dakwah,
Bahasa dakwah itu di dalamnya ada targhiban wa tarhiban. Bukankah Nabi SAW diutus sebagai basyira wa nadhira? Nah, disinilah terkadang peran kita menjadi berat. Kemudian bukan hanya itu, kondisi negeri kita tidak bisa kita katakan baik-baik saja. Kita terus diserang dengan berbagai macam pertanyaan tentang LGBT, narkoba, dan sebagainya. Dan ulama senantiasa diberikan beban dengan pertanyaan mangasih kerja ulama. Sedangkan kewenangan yang ada di tangan ulama kita tahu sendiri. Pernah berjanji seluruh pihak dengan Majelis Ulama Sumatera Barat dalam suatu rapat di tingkat provinsi. Ketika semua pihak sudah kehilangan pasal mengantisipasi LGBT dan lain-lain. LGBT itu kehilangan pasal. Hadir waktu itu utusan dari Polda, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, kemudian ada dari Satpol PP, dari berbagai dinas, dipimpin waktu itu oleh Wakil Gubernur Pak Nasrullah. Bayangkan suatu perbuatan keji di dalam syariat yang hukumannya lebih berat dalam pandangan sebagian ulama daripada zina. Tidak ada pasal yang bisa dipakai untuk pelaku itu. Nah, sedangkan untuk kejahatan yang lebih ringan dari itu banyak pasal berlapis. Akhirnya saya katakan, kalau bapak-bapak sudah tidak punya pasal lagi, bisa tidak saya mencarikan pasal itu? Misalnya, pasalnya adalah izinkan kami kembali mengaktifkan adat salingkah nagari kami dengan peraturan nagari yang akan dibuat untuk mengantisipasi langkah itu dari awal di tingkat level terbawah pemerintahan kita. Saya pakai boleh ya, itu menurut pakar hukum ketika itu berdasarkan undang-undang dasar nangati, sudah mulai digerakkan di Undang 18 Negari Percontohan mudah-mudahan langkah awal. Hati bola si corona terhenti semuanya. Tapi apakah kemaksiatan itu berhenti dengan corona? Tidak. Apakah perbuatan keji itu menurun dengan corona? Nah, menurut ekonomi awak, nah, maksiat tidak menurun. Nah, sekarang tantangan itu bergulir. Beberapa minggu yang lalu ditangkap di Padang dan berbagai macam. Bukankah semua itu tantangan? Jadi kepengurusan Majelis Ulama bukan pengurusan yang akan berhadapan dengan fasilitas dan kemewahan serta kesenangan. MUI ke depan la qadarullah, bukan itu yang kita inginkan. Tapi bukankah di dalam muhasabah sebelum beramal, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan langkah pertama ada 4 maqam di dalam bermuhasabah. Muhasabah pertama adalah mengukur hajam tantangan yang akan dipikul dan mengukur kemampuan kita untuk menyandang. Nah, MUI siapapun yang akan memimpin, alhamdulillah selama ini terbantu dengan MUI pada banyak keaktifan langkah-langkahnya dan kesejukannya, bahkan lebih sejuk dari MUI Sumatera Barat. Nah, kesejukannya, koordinasinya, saya tidak melihat ada catatan yang buruk dalam kepengurusan MUI pada banyak selama ini. Nah, tetapi tantangan tidak semakin ringan, akan semakin berat. Kita tentu berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang selama ini senantiasa membackup, bantu Majelis Ulama para pajak. Dan kita berharap peran MUI ke depan akan lebih aktif
dan dengan koordinasi kita bersama. Sebelum saya akhiri sambutan saya, Wali, MUI tetap akan bergerak dalam dua sikap itu. Langkah ketakwaan dan mengatakan yang benar, adil, dan lurus. Itulah bentuk sayangnya Majelis Ulama kepada Bapak, kepada para pemimpin di Sumatera Barat ini. Karena ulama yang benar bukan ulama yang hanya mengangguk saja. Karena ulama yang jujur bertanggung jawab kepada Allah lebih sayang dengan akhirat pemimpinnya dibandingkan dengan dunia pemimpinnya. Karena dunia sementara, jabatan berbatas. Alangkah naifnya seorang alim ketika melihat pemimpinnya keliru kadang mengambil sikap karena dorongan berbagai macam situasi, berada di pinggir jurang. Pada waktu itu seorang alim kalau dia jujur dengan keilmuannya, dia akan mengatakan jangan dilanjutkan. Kalau perlu dia tahan tangan, jangan diteruskan. Walaupun terkadang orang yang di sekitarnya tidak menyetujui sikap itu, dan bahkan tidak sedikit pula pemimpin yang tersinggung ketika begitu kan. Tetapi itulah tugas keulamaan. Walaupun dibenci oleh sebagian orang yang tidak mengetahui hakikat kebenaran, tetapi pertanggungjawabannya kepada Allah dalam mengawal langkah pemimpinnya itu adalah segala-galanya. Mohon maaf nanti kalau di dalam perjalanan Majelis Ulama atau selama ini ada dan terkecilkan, ada dan terluruhkan, dan ada dan tersampaikan yang mungkin tidak seiring dengan kebijakan. Tapi di balik semua itu tidak ada niat, tidak popularitas. Jauhkan diri dari itu. Saya sering katakan, apa yang dicari oleh Gus Rizal? Gus Rizal tidak mencari popularitas. Kenapa? Dia bukan dai yang berkeliling sepanjang kampung. Dia hanya di suraunya saja. Saya datang mengaji tiba tidak ada maaf. Nah, untuk apa lagi semua ini? Tak lebih karena kita cinta dengan negeri ini. Mungkin tidak terkawal bangsa yang begitu besar. Harus kita buat jaringan dengan kawan-kawan di Jakarta dan bermacam. Tapi setidaknya ada pituah orang awak dan suap paci. Tagak kampung, tagak kampung. Tidak terselamatkan yang banyak, kita selamatkan minimal negeri kita, Sumatera Barat. Itu yang ada dalam kewenangan kita. Itulah yang selama ini terus menjadi beban siang malam, membuat kita tidak nyaman tidur ketika hadir pemikiran itu. Kadang malam hari, kadang sampai jam 1, sampai jam 2 saya belum bisa tidur. Karena persoalan-persoalan ini berat. Apalagi terakhir ketika PPKM. Kita harus mengambil sikap. Dan tidak semua orang mengerti. Ya, anggap MUI Sumatera Barat keluar. Tidak. MUI Sumatera Barat telah mempertimbangkan langkah-langkah secara organisasi. Adakah kewenangan kita untuk mengambil, tidak menyetujui penutupan masjid? Ada. Karena fatwa nomor 14 itu mungkin tidak diketahui juga oleh Pak Wapres. Karena itu beliau anggap kita aneh. Kenapa? Karena ada surat yang menyusul fatwa itu nomor 14, bahwa MUI provinsi diberikan kewenangan penuh di dalam menerapkan, menjalankan fatwa nomor 14 itu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Ada suratnya. Karena itulah makanya kita bersikap. Dan kita sudah analisa, kita kaji, kita pertimbangkan, dan itulah kebenaran ilmu yang tidak boleh dikalahkan oleh seorang mufti. Ada satu, setelah diputar dengan kaidah, setelah dikaji dengan dalil, ada terakhir yang menjadi senjata seorang mufti, apa? Itmi'nanul qalb, ketenangan batin ketika menyampaikan fatwa. Jadi tidak amuh diputar je saja, tidak selesai dengan berbagai kaidah. Terakhir adalah kembali. So kenapa? Istafti qalbak. Sebelum fatwa keluar, hati harus nyaman dan tenang ketika mengatakan. Kalau itu sudah dicapai, peredaran ilmu telah dilakukan, titik akhir sudah dicapai, ketenangan batin telah ada, baru di situ qulil haq walau kana murran. Anda balik pakaikan tabuju lalu tulis tambah. Nah, begitulah proses. Mohon maaf saya mengambil waktu lebih, Wali,
Mudah-mudahan ini merupakan langkah maju yang lebih baik bagi Padang Panjang. Dari sini dahulu cahaya keilmuan menyebar ke seluruh Nusantara, dan saya yakin tidak akan padam dari sumbernya. Jangan sampai kemilaunya ke penjuru negeri, sedangkan sumbernya tidak lagi berkilau dan menyala. Tidak akan mungkin itu kita biarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Dan sekali lagi selamat bermusda. Ingat, ini musda Majelis Ulama, bukan musda partai politik. Ini untuk mencari pemimpin ulama. Saya ingin itu saja yang ingin saya. Pemimpin ulama. Ulama bukanlah orang yang menunjukkan dirinya ketika jabatan disodorkan, bahkan yang mendahulukan kawannya. Ingat sahabat, apabila ditanya satu perkara, tamanna ayyukafiyahu sahibu, berharap yang lain, cukup dia saja, jangan saya. Itulah hendaknya yang hadir di dalam suasana musda ini. Banyak maaf, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. In uridu illa al-islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sejenak kita dengarkan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wali Kota Padang Panjang kepada Bapak Fadli Amran BBA Angku Dadwa Paduko Mawano. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Kusrizal Gezahar LCMA selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, selamat datang di Kota Padang Panjang. Juga hadir Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Buya Azadjan, yang kembali pulang ke kampung. Walaupun bukan kampung, tapi sudah serasa kampung ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kota Padang Panjang, Buya Sulhamdi LCMA. Yang sama-sama kita hormati Majelis Pertimbangan MUI Kota Padang Panjang, Bapak Azwar Dato' Panjang. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Majelis Ulama Kota Padang Panjang. Sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Tarbiyah, IJMI Kota Padang Panjang, mungkin ada beberapa organisasi lain juga. Yang sama-sama kita hormati, hadir juga Ketuakan Kementerian Kifurungan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabak Kesra, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita datang kepada momentum pelaksanaan Musda Wali Kota Ulama. Tadi beliau menyampaikan Wali Kota apa tadi, Wali Kota Agama ya. Kalau ini pemilihan Wali Kota Ulama. Makanya Buya tadi sampaikan juga, ini hati-hati pemilihannya, jangan sampai ke pemilihan wali kota, benar gitu. Saya cerita-cerita sama Buya kemarin, wah kalau di Majelis Ulama ini ada juga dinamikanya. Tapi tentu dinamika yang baru di sana. Walaupun mungkin memang proses demokrasi ini penting dan harus kita lalui untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam tadi sudah dijabarkan oleh Buya, apa cita-cita kita bagi Majelis Ulama, apa cita-cita kita bagi pemerintahan ini, apa cita-cita kita bagi umat ini, kan begitu. Dan tentu visi misi yang mudah disampaikan tetapi tidak mudah dilaksanakan.
Mungkin kalau dibaca, kita wujudkan kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Mudah diucapkan, tidak mudah dilaksanakan. Tetapi kita meyakini bahwa proses-proses inilah yang nanti akan menentukan betul dari hulu ke hilir. Nah, hulunya bagaimana kan gitu? Proses demokrasinya bagaimana kan gitu? Komunikasinya nanti bagaimana? Tadi juga disampaikan oleh Buya, bagaimana program kerjanya, bagaimana eksekusi per program kerja itu, bagaimana komunikasi dengan umat, bagaimana komunikasi dengan pemerintah. Dan tentunya inilah sosok kepemimpinan MUI Kota Padang Panjang yang insya Allah nanti kita akan dapatkan. Dan tentunya kita juga sangat-sangat mengapresiasi Buya Zulhamdi beserta pengurus yang sudah mengurusi MUI Kota Padang Panjang ini hampir 7 tahun ya. Lebih lama daripada biasanya kata beliau kemarin itu kan. Ya, karena mungkin karena pandemi ini tertunda. Tetapi tentu tidak mengurangi arti kami mengucapkan terima kasih mewakili pemerintah daerah tentang kerjasama tentang pengayoman baik dari organisasi keislaman yang ada di bawah MUI ataupun yang diayomi oleh MUI, dan juga tentu terhadap segala kebijakan, segala hal-hal yang sudah ditorehkan selama ini dan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Insya Allah kami juga akan tetap selalu, saya mewakili pemerintah daerah, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Banyak sekali PR kita, betul yang Buya sampaikan tadi itu. Ya, kita melihat, kalau kita lihat ini dasarnya kan begitu, basic. Bagaimana kita melihat PR kita ini tidak mudah. Kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang tingkah laku, akhlak, kan begitu ya. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan kan begitu? Apa yang akan dibebankan kepada MUI, apa yang akan dibebankan kepada saya selaku wali kota, kepada Kabak Kesra, kepada Ormas, kepada Kakan Kemenak, seluruh elemen pondok pesantren, pendidikan mempunyai tugas-tugas masing-masing. Nah, tentu penyeragaman ini, komunikasi ini yang sangat-sangat penting harus kita lihat lebih dalam lagi gitu, karena tidak mungkin di zaman-zaman kompleksitas ini. Jadi dia sampaikan banyak sekali ya opini-opini yang bisa langsung sampai. Mungkin dulu ada juga tapi nggak langsung sampai. Kalau sekarang kan langsung ya. Di maju teknologi sehingga dinamika pikiran itu langsung sampai ke kita. Nah, sehingga tentu kita pun juga harus berstrategi dan kita pahami bahwa fungsi kita masing-masing betul-betul harus dimaksimalkan. Apalagi kita berbicara tentang peradaban Islam kita. Tentu penting untuk kita betul-betul tekuni bersama-sama Bapak dan Ibu. Apalagi Kota Padang Panjang tadi Buya sampaikan juga, tanggung jawabnya lebih besar di sini. Karena apa? Salah satu penggagasnya adalah anak masyarakat dan tokoh Sumatera Barat. Memang kita dihadapkan dengan revolusi 4.0 dan satu indikatornya adalah kompleksitas. Jadi kompleksitas ini mungkin karena begitu banyak pemikiran dalam satu wadah yang mungkin bisa secara langsung kita dapatkan, sehingga tentu ini perlu diseragamkan. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan bersama-sama kita Bapak dan Ibu ini menetralkan ini. Bagaimanapun perbedaan itu bagus, tetapi ketika perbedaan itu mengacu kepada perpecahan, nah ini yang berbahaya. Kalau begini kata-kata united in diversity. Ya, perbedaan tapi tetap satu. Tapi perbedaan memecah belah, nah ini yang penting, sangat-sangat penting kita harus. Bapak dan Ibu, tentu kita berharap kegiatan-kegiatan MUI Sumatera Barat nanti insya Allah dapat kita kerjasamakan, dan saya meyakini Bapak bermartabat tadi itu ketika saya menulis itu visi misi itu, karena tentu kita di usia ya, kalau saya kan usianya cuma 5 tahun di Padang. Kalaupun dipercaya kembali tambah 5 tahunnya gitu. Tapi saya itu singkat sekali ya. Kalau tanpa memikirkan jangka panjang, tanpa memikirkan small steps, tapi big impact in the long term, kan gitu. Langkah-langkah kecil tetapi sustainable, berkelanjutan. Apa itu? Tentu bagaimana kita memfasilitasi, berkolaborasi. Tidak akan mungkin semua misi-misi pembangunan daerah diemban oleh pemerintah, 2000 pegawai negeri, berapa anggota dewan, tidak mungkin. Tetapi kita punya semangat yang sangat luar biasa yang bisa kita upayakan seluruh organisasi, seluruh ormas, seluruh himpunan-himpunan. Nah, sehingga ini menjadi concern kami
Dan insya Allah tetap dengan kita, dengan berjalan bersama-sama dengan ulama, berjalan dengan tokoh-tokoh. Alhamdulillah di Kota Parangpanjang, Bu ya, kita sudah mengkonversi hampir 80% koperasi kita menjadi koperasi syariah. Dan ini menjadi tujuan kita. Sekali lagi, mungkin langkah-langkah yang kecil sekarang, tetapi kalau tidak kita, siapa lagi gitu. Nah, kita berdoa penundaan yang terjadi, Bu ya. Yang waktu itu memang saya juga sempat berbicara. Tentang teknis tentu itu urusan profesional. Kita tidak harus pikir. Kalau kita ini sebagai pemegang saham kan cuma memutuskan kan gitu. Oh, apakah nanti sulit di perjalanan? Itu tanggung jawabnya sih profesional, direktur. Yang penting nama itu kita ini mengkonversi betul-betul serius kita nama itu. Kalau nggak percuma juga kita kadang-kadang bikin spanduk-spanduk. Hindari maaf ya, saya nggak mungkin dalam juga. Yang hindari cuma secara pemikiran, secara ketegasan. Nah inilah tentu PR. Jadi tidak surut kita ya, tidak surut kita. Hal-hal seperti ini tentu adalah dinamika pemikiran yang penting untuk kita seragamkan. Nah, tentunya berstrategi dengan cara-cara yang baik. Saya selalu diingatkan, orang berbuat jahat saja berstrategi, apalagi awali berbuat baik kan gitu kan. Siapapun berbuat baik pasti harus berstrategi. Tidak akan satu, tidak akan mudah jalan ke surga kan gitu. Saya mengingatkan juga kesulitan ini sebelum seberapa. Kenapa ya Bu ya? Saya tanya kan, kenapa Bu ya jalan ke surga itu tidak mudah juga. Nah sehingga tentu dengan kehadiran Majelis Ulama tadi sudah sampaikan juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kedinginan umat dan lain-lain. Tentu ini perlu menjadi suatu pertanda bahwasanya memang kita harus betul-betul mendalami, kita harus betul-betul bergandengan tangan, kita harus betul-betul bersama-sama untuk memperkuat jati diri kita sebagai umat muslim, tentunya umat muslim yang baik, yang betul-betul menjadi contoh panutan bagi sesama. Dan tentunya kita berharap bagi ulama dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah small step, langkah-langkah kecil, tetapi yang langkah bersama menjadi masif, dan tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara kita juga. Bapak dan Ibu, mungkin begitu saja sedikit kata sambutan dari saya. Sekali lagi selamat bermusda, ya. Selamat berdinamika. Mudah-mudahan terpilih pemimpin yang betul-betul bisa mewakili nanti Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya kita berdoa semoga apapun yang kita laksanakan pada hari ini adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan ini. Marilah Bapak dan Ibu bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Parangpanjang tahun 2021 di Rumah Dinas Wali Kota Parangpanjang secara resmi kita buka. Demikian saja, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dipersilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat mencicipi snack atau kudapan yang disediakan oleh panitia. Silakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي आप तो अरब अजम में सबसे अफजल है मोहम्मद आप तो अरब अजम में सबसे अफजल है मोहम्मद आप तो अरब अजम में सबसे अफजल है मोहम्मद आप आला हैं मोहम्मद आप अकमल हैं मोहम्मद आप आला हैं मोहम्मद आप अकमल हैं मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي